Di saat ini, di ruang di mana kamu sedang mendengarkan, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Coba berhenti sejenak, tarik nafas, dan bayangkan satu hal yang sedang kamu tunda. Mungkin proyek yang menganggur di laptop, percakapan yang terus kamu hindari, atau keputusan yang selalu kamu tunda besok. Sekarang, tanya dengan sangat jujur, apa yang sebenarnya aku takuti di sini? Apakah ini ketakutan akan konsekuensi nyata dari kegagalan itu? Atau ini ketakutan akan rasa malu yang akan datang setelah orang lain tahu? Kita sering berkata, aku takut gagal. Tapi mari kita bedah kalimat itu bersama saat ini. Izinkan aku berbagi kecurigaanku. Yang sebenarnya kita takuti, bukanlah gagalnya, tapi proses dipermalukan karena ketahuan gagal. Ada jurang lebar antara kehilangan uang dalam investasi, harus mengaku ke orang terdekat, aku salah, uangnya habis. Yang pertama adalah masalah teknis. Yang kedua adalah luka identitas. Bayangkan kegagalan seperti jatuh dari sepeda. Rasa sakit fisiknya bisa diukur. Mungkin skala 3. Rasa sakit emosionalnya mungkin 5. Tapi rasa malu adalah bayangan orang-orang yang menyaksikan jatuhmu, merekam momen itu, menertawakan gaya jatuhmu, akan membicarakannya nanti. Dan sakitnya bukan lagi 5, tapi 50. Dan kita hidup di dunia yang mengagungkan kesuksesan publik, tapi menghukum kegagalan publik dengan keras. Kamu diizinkan gagal secara privat, di kamarmu sendiri, dalam diam. Tapi jangan pernah gagal di depan umum. Karena di arena publik, kegagalan berubah dari event menjadi stigma. Stigma yang berbisik, kamu tidak cukup. Kamu seharusnya malu. Kamu tidak pantas. Coba perhatikan polamu saat ini. Pola pertama, kamu memilih untuk tidak mencoba sama sekali, daripada mencoba dan hasilnya hanya biasa. Lebih baik tidak ikut kompetisi, daripada ikut dan cuma jadi finalis. Karena tidak ikut bisa dikemas sebagai aku sengaja tidak tertarik. Tapi ikut dan tidak menang adalah pengakuan publik. Aku berusaha dan tidak cukup baik. Pola kedua, kamu bisa menerima gagal dalam hal-hal yang tidak terlihat. Gagal dalam investasi kripto bisa diterima, asalkan tidak ada yang tahu berapa banyak yang hilang. Tapi gagal dalam presentasi besar di kantor, di depan atasan dan rekan kerja, itu mimpi buruk yang berbeda sama sekali. Pola ketiga, yang paling halus, kamu membangun alibi sebelum pertempuran dimulai. Aku belum mulai karena aku sedang menunggu kondisi ideal. Aku butuh persiapan lebih matang. Padahal, saat ini juga kita tahu, tidak ada yang pernah benar-benar siap. Tidak ada timing yang sempurna. Tidak ada persiapan yang cukup untuk segala kemungkinan. Tapi alibi-alibi itu, mereka memberikan jalan keluar yang elegan. Kalaupun nanti gagal, setidaknya orang akan paham. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena keadaan tidak mendukung. Kita lebih peduli pada narasi kegagalan kita daripada kegagalan itu sendiri. Coba ingat-ingat, kapan pertama kali kamu belajar bahwa gagal itu memalukan? Mungkin saat nilai ulangan jelek terpampang di depan kelas. Guru berkata, kamu harus belajar lebih giat. Tapi yang kita dengar, kamu memalukan diri sendiri.
Atau saat kalah lomba menggambar, orang tua berkata, lain kali bisa lebih baik. Tapi yang kita rasakan, aku mengecewakan mereka. Di saat-saat itulah kita belajar, kegagalan sama dengan kehilangan cinta. Kegagalan sama dengan penolakan. Kegagalan sama dengan bukti bahwa kita tidak cukup. Dan pelajaran masa kecil itu, kita bawa seperti ransel berat hingga dewasa. Sekarang, saat hubunganmu gagal, yang sakit bukan hanya hati yang patah, tapi juga apa kata teman-teman yang dulu menghadiri pernikahan kita. Saat karirmu mandek, yang berat bukan hanya stagnasi, tapi bagaimana menjelaskan ini ke orang tua yang selalu bangga padaku.